Halo Sobat Project, apa kabar kalian semua? Semoga kalian sehat selalu ya. Di video kali ini, gue mau berbagi sama teman-teman tentang pengalaman-pengalaman mistis dari narasumber gue. Kebetulan malam ini narasumbernya adalah om gue sendiri. Dan om gue ini dia punya sampingan sebagai driver ojek online. Tapi masih kantor? Masih. Papa masih suka kantor gak? Masih. Tapi jarang ya? Jarang ya. Iya, di rumah mulu. Bokap gue di rumah mulu belakangan, jarang ke kantor. Nah, kan om kan side jobnya selain kantor kan ngojol nih. Iya. Nah, selama om ngojol, punya nggak sih om pengalaman-pengalaman yang ketemu hantu apa gimana? Kan seperti yang kita tahu kan, kalau kita nonton di sinetron lah, zaman dulu kan kalau hantu kan pasti gangguinnya tukang dagang yang malam-malam, tukang ojek, tukang becak segala macem. Nah, om ada nggak pengalaman ya? Oh banyak om, tapi udah banyak lupa sih, karena om kan ngojol juga udah lama, udah 5 tahunan ini. Udah 5 tahunan. Jadi ada sih yang inget sih, tapi beberapa aja. Coba om ceritain dulu deh yang inget, ceritain aja semua yang om inget. Nah, biar teman-teman juga penasaran nih, gitu. Iya. Ya, yang om inget ini waktu om narik penumpang ya, di jalan persisnya di wilayah Jakarta Barat lah ya. Jakarta Barat. Saya nggak bisa sebutkan ininya. Nah, di Jakarta Barat, tepatnya di kayak pemakaman tanah wakaf gitu ya. Pemakaman tanah wakaf. Nah, yang buat dijadikan kuburan. Nah, tanah wakaf jadi kuburan. Itu waktu itu saya ngantar penumpang sekitar jam 11 malam gitu. 11 malam. Sampai di alamat itu. Penjemputan atau bukan tujuan ya? Alamat tujuan saya. Nah, begitu saya menurunkan penumpang, saya melihat di tempat wakaf itu, taman tanah wakaf yang dijadikan kuburan itu, ada sosok kayak pocong tapi kecil gitu ya, berarti anak kecil ya, pocong anak-anak. Tapi anehnya kok di atas nih dia bukan batu nisan, di atas tengah-tengah batu nisan. Tengah-tengah batu nisan, masih ketancap di batu nisan gitu atau di gundukan tanah? Iya, di gundukan tanah, di atasnya. Oh, di atas gundukan. Saya heran, apa mungkin orang iseng atau gitu ya? Saya lihat terus menerus tuh. Sementara memejamkan mata, ngantuk gitu. Bukan ngantuk, maksudnya biar ini halusinasi gitu, apa nyata gitu. Tapi nyata begitu saya lihat lagi ada lagi gitu. Tapi saya nggak punya rasa takut. Tetap saya saya jalan pelan-pelan keluar. Tapi aman-aman aja, nggak diganggu. Nggak om samperin gitu? Iya. Nggak om samperin? Enggak. Itu jaraknya berarti jauh ya, tapi kelihatan? Jauh, kelihatan. Nah, terus setelah itu gimana tuh? Apakah ceritanya selesai di situ atau om punya cerita lagi nih yang lain deh? Ceritanya selesai sampai di situ. Artinya saya itu jadi sampai di mencari orderan lain itu udah nggak ada gangguan lagi. Gitu. Terus kalau yang lain deh, kan kalau itu kan om cuma ngeliat, tapi bener gak sih om bener-bener ngeliat depan mata lagi narik penumpang? Kan biasanya kan kalau kita lihat di film-film horor ya teman-teman, di sinetron horor kan, bang naik bang, ada lagi yang sampai teringat ini waktu sampai sampai di tujuan ternyata penumpangnya hantu terus cuma ngasih daun gitu kan. Oh, itu kan hanya dalam film itu. Iya. Kalau saya juga pernah, kalau ini hanya di suara bukan wujud ya. Bukan wujud. Itu sekitar jam 1 ke atas. Ini hari ya, waktu ngalong itu. Kejadiannya itu karena ini tempatnya udah umum ya. Tepatnya di Menteng Pulo. Yang dari arah ini tapi ya dari Karet. Bukan dari Tebet. Kebalikannya. Dari Tebet. Kokas. Iya. Kokas itu masuk terowongan kan Kasablanka tuh. Tapi yang arah menuju ke arah Kuningan. Berarti sebelah kiri dong. Ya, sebelah kiri. Kuburannya sebelah kiri. Ya, sebelah kiri. Itu jam 1 malam tuh sepi sekali tuh. Padahal biasanya ya teman-teman daerah situ ya om, itu kan mau jam 1 malam, jam 1 siang ramai terus, apalagi kan
malam minggu ya kan. Itu saya lupa harinya. Tapi kejadian itu udah lama sekali sih. Pernah saya lewat melintas itu ada orang tertawa gitu. Gitu. Perempuan suaranya. Kayaknya sih perempuan. Sempat lihat di arah kuburan nggak ada yang ini, nggak ada apa wujudnya gitu. Nggak terlihat wujudnya atau apanya. Cuma suara aja itu. Suara aja. Nah, itu Om itu posisinya Om sendiri tuh di jalan, sendiri, apakah masih ada mobil lewat 1-2 atau? Oh, belum ada. Bener-bener sendiri. Bener-bener sendiri. Padahal kan kalau di Menteng Pulau kan biasanya di trotoar kan agak lebar tuh, karena kan suka ada yang jualan Starling yang Starling, kalau enggak tukang-tukang teh botol gitu kan. Tapi ini lagi bener-bener nggak ada ya? Nggak ada, kosong. Dan itu bukan saya lagi sendiri, belum ada penumpang itu. Lagi masih cari penumpang. Tapi ya gitulah. Sampai saya ditertawakan oleh sosok makhluk astral. Tapi kalau jujur, Om takut nggak sih? Oh, takut sih ada, tapi ya resiko profesi. Iya, resiko profesi harus inilah. Saya pikiran jangan sampai kosong aja. Benar. Nah, jadi saya hilang rasa takut pikiran kosong. Terus juga aku penasaran nih Om kan waktu tahun 2005 ya teman-teman. Jadi waktu tahun 2005 kan aku sekeluarga itu pulang kampung ke Medan. Nah, dan Om aku nih, Om Ansar, disuruh sama papa mama jaga rumah sama istrinya, sama tante Ina dan anaknya. Nah, katanya pas Om di sini Om juga ngalamin tuh di rumah. Nah, coba Om ceritain deh, karena kan Om kan setiap aku tagih ceritanya Om alasan mulu lah, bercanda-bercandain mulu. Tapi biar teman-teman tahu nih seberapa seremnya sih rumahnya Brojex gitu kan. Nah, coba Om ceritain deh, waktu itu kan kalau nggak salah setelah lebaran itu kejadian ya. Iya kan aku kan perginya kan ini pas Hamin berapa lebar, pokoknya intinya sih aku masih dapat puasa di Medan tuh sekitar 4 harian. Nah, saya waktu itu emang menjaga rumah di sini ya. Itu dengan keluarga bertiga, sama si Faris, Om doang ya. Iya. Itu saya menempati di kamar seberang kamar siapa? Pak Brojek. Oh iya, kamar aku. Kamar ya ini. Seberangan. Dulu kan aku tidurnya masih sama Simba ya kan, karena masih kecil. Jadi kamar yang aku tempatin sekarang teman-teman yang sering aku buat vlog gaming itu dulu kamarnya omku, karena omku sekarang udah nikah, jadi aku yang tidur di situ. Nah, terus gimana Om? Itu kejadiannya kalau nggak salah tengah malam juga, udah jam 1 lewat. Itu saya masih belum tidur banget. Masih ya sang istri sudah tidur lelap. Om kan emang doyan begadang dari dulu juga. Saya belum tidur lelap, masih tidur kayak tidur ayam sambil nerawang gitu, mikirkan ya macam-macam lah. Macam-macam apa aja dipikirin kan. Terus yang itu saya mendengar dari arah jendela suara orang menggerak, suara geram gitu. Seperti itu harimau gitu ya. Kayak harimau mengaum gitu. Nah, terus itu sampai 3 kali di malam itu. Anehnya kok setelah 3 kali berhenti, udah hilang begitu aja. Ya itu, tapi saya nggak ada rasa takut. Mungkin ini kali tetangga kali lagi ngorok gitu ya, atau apa gitu. 3 kali menggeram, suara menggeram. Seperti suara harimau mengaum. Kalau mau menyerang mangsanya itu persis. Nah, terus kalau selain itu, selama yang aku pulang kampung ke Medan itu, apalagi tuh selain soal geraman yang Om alamin? Apakah sosok, apakah apa? Om kan banyak tuh ceritanya, cuma Om nggak mau cerita sih. Cerita dong, nih biar teman-teman tahu. Ini yang saya ingat-ingat aja ini. Kalau di sini tuh memang ada, saya rasa ini ada. Tapi kalau sekelebatan pernah saya juga lihat di sini. Itu jadi, siang, malam itu udah pernah siang. Malam itu, tapi belum larut malam lah, masih jam 10 jam 11 malam. Itu dari arah dapur belum begini nih. Ini juga ini udah begini belum sih? Masih ada yang bolong-bolong ya kalau nggak salah. Masih ada yang bolong-bolong ya. Nah, ini kan udah ditutup nih. Itu dari arah itu ada sekelebatan, kayak sosok. Ini ada ikutan kita nih Om nih, barusan lewat ya depan kita. Iya. Om merasa kan? Merasa. Iya, ada ikutan. Ya udah biarin lah. Terus lanjut. Iya, sekelebatan itu dari arah dapur menuju ke
ke kamar yang almarhum Oh, di iya. sebelah sini. Nah, terus Tapi cepat itu, set. Tapi saya udah ya namanya itu mungkin dia ini merasa terusik atau gimana. Biasa, saya anggap biasa aja, nggak rasa takut. selain itu apalagi Om yang di rumah ini? Di rumah ini ada lagi apa ya? Hampir lupa saya ini. Di kamar atas itu. Kamar atas. Nah, kamar atas itu Yang sekarang jadi kamar adikku ya? itu kadang-kadang suka muncul itu penampakan. Apa? Kepala? Bukan, ya kayak sejenis kuntilanak juga ya. Perempuan? Perempuan. Tapi dia tidak menampakkan wajahnya gitu, enggak. Ngebelakangin? Ngebelakangin. Kamu ngeliatnya di mana tuh? Ngeliatnya di mana? Waktu itu mau ngapain ya? Waktu itu ya lupa sih, mau ngapain sih ke atas gitu ya. Itu malam? Malam itu. Apa mau? Oh iya, baru ingat. Waktu mau menutup jendela. Menutup jendela. Itu kejadiannya berarti menjelang maghrib ya. Menjelang maghrib. Sekitar jam 6-an. Jam. Itu ada. Lagi puasa padahal itu ya? Kok nggak salah sih. Apa udah habis lebaran tuh? Habis lebaran itu. Nah, terus? Ya, itu saya mau menutup jendela itu. Kan tiap pagi kan rutinitas tuh, kalau pagi dibuka, malam dia tutup. Nah, pas lagi saat menutup, nah ada tuh dia sedang duduk ya di sudut dekat arah jendela yang sebelah kamar yang paling pojok itu. Nah, di situ tuh pernah terlihat juga. Takut nggak? Tidak ada rasa takut, biasa aja. Biasa Tapi kalau aja. takut langsung saya tinggalkan di rumah ini. Aku kan nggak mau di sini. Terus? Ini masih terus aja kan? Berarti di rumah ini itu aja yang Om alamin ya? Iya. Nah, lanjut deh ke topik yang utama, yang selain Om tadi kan ojol yang ngelihat pocong yang kecil di kuburan, terus suara ketawa di pas lewatin TPU Menteng Pulo. Iya. Yang ada lagi nggak? Waduh, banyak sebenarnya sih. Setiap Om kesini kan pasti kan Om selalu cerita di Salokar, kan tahu aku kan suka main-main ke tempat angker, jadi setiap Om itu selalu cerita nih. Ini pergi kenapa sih? Nah, terus? Iya. Itu ada juga kejadian waktu saya narik juga di mana ya? Sebutin aja wilayahnya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, mau podcast mau ngobrol aja nggak apa-apa. Di daerah ini Mampang Perapatan. Itu rupanya saya baru tahu itu ada kuburan kayak tanah wakaf juga ya. Oh, berarti yang ke arah Duren 3 dong? Bukan. Emang sebelum di mana? Di Mampang Perapatan kan sebelah mana? Mampang Perapatan, tapi yang seberangnya. Yang Mampang Perapatan arah mana nih? Arah Tendean atau arah ke Bangka? Iya, sebelum arah ke Bangka. Sebelum arah ke Bangka. Pasar mundur lagi. Di pinggir jalan ya, ada jalan gang kecil. Itu saya masuk ke dalam. Atau antar penumpang itu tengah malam. KFC. Yang KFC. Belum, itu enggak, masih jauh. Pokoknya arah dekat sebelum pasar Mampang. Sebelum pasar Mampang. Itu kan ada gang kecil itu. Sebelah sini lupa saya Mampang berapa itu ya. Pokoknya berhadapan dengan arah Tegal Parang tuh. Ke sana kan Tegal Parang. Nah, ininya Mampang Perapatan berapa saya lupa itu. Masuk gang ke atas, rupanya ada kuburan juga itu. Kecil tapi ya. Kecil. Itu tanpa sengaja. Kuburannya itu nggak di semen ya, nggak dibuat batu nisan. Cuman jadi kuburan kampung gitu lah. Kuburan kampung, tanah, begitu patok batu nisannya itu kayu tapi yang udah dipendam gitu. Udah ketanam parah lah. Iya, udah ketanam parah. Tanpa sengaja saya sempat hampir melangkahi gitu dengan roda motor saya tuh. Kaget loh, kok ini gitu ya. Masuk ke kuburan. Iya, kok tiba-tiba kuburan gitu ya. Pas tadi saya lihat nggak ada kuburan. Jalan aja kan. Nah, jalan kecil aja. Begitu saya lihat motor mati lagi katanya. Ayo lo. Terus itu berarti takutnya ada yang nutup gitu di knalpot, orang bilang katanya. Ada yang Tapi saya nggak jahat, nggak mengganggu kan. Ya namanya orang nggak sengaja ya. Ya akhirnya saya dorong sampai ke ini, baru hidup lagi. Jalan Raya Mampang. Enggak, sampai wilayah jauh dari tanah kuburan itu. Saya teng-teng motor saya tuh sampai menuju ke gang yang menuju keluar arah Jalan Raya yang jalan besar itu. Jalan besar itu baru saya hidupin lagi, hidup. Padahal saya tadi setelah nggak hidup. Kira-kira kenapa tuh teman-teman? Kenapa sih setiap kalau
hati-hati entah motor entah mobil kalau lewat Iya. daerah Seklem tuh ada aja yang kejadian kayak gitu. Mungkin kalian bisa jelasin di kolom komentar. Iya, Nah iya. itu mungkin penampakan darah, tapi jujur sih kalau aku juga kalau ada kejadian kayak gitu ya panik juga. Bukan panik sama hantunya sih, panik karena aduh kalau misalnya mau pulang kan malah dihambat-hambat gitu. Iya, betul. Ini di depan kita ya teman-teman, ini dari tadi seliweran ini berasa ini. Berasa nggak sih Om? Iya, berasa. Orang diem kenapa sih? Orang lagi podcast nih. Kalau mau tampakin ya, kamu ini sosok siapapun nih yang ganggu kita, tolong tampakin biar teman-teman bisa lihat ya. Iya. Atau ngeluarin suara lah. Nah, terus setelah yang di kuburan itu cerita apa lagi? Masih banyak sebenarnya saya itu, tapi itu yang baru inget tuh ya. Kejadian. Kalau yang Om ke daerah Sawangan, Nah, ke Sawangan itu saya melihat ini persis dekat tempat pemancingan itu. oh berarti Sawangan ini yang arah Bojongsari itu. Iya. Iya. Nah, masih belum sampai ke jalan raya ke Bojongsari belum masuk. Berarti Masih masih baik semak-semak lah. Tapi iya, jalannya turunan ya, kan, turunannya. Iya benar Sawangan bawah ya. Nah, Emang situ- serem situ. Kalau ada menemukan di sisi kanan itu pohon bambu, pasti bambunya itu ini apa namanya? Turun. Menurun dia. Tapi besok siang kalau kita ke situ lagi melintas, tegak dia. Itu yang paling aneh. Nah, jadi untuk detailnya ya, teman-teman, kalau kalian yang suka nonton video-video explore, itu lokasinya dekat sama rumah genderuwo Sawangan ya. Jadi Sawangan, jadi ini kan Sawangan tuh kan ada dua tuh, ada golf tuh ada dua, ada golf bawah sama golf atas. Itu posisinya di golf bawah. Iya betul. Nah, itu turun tuh. Iya. Anehnya itu. Oh, anehnya gitu ya. Iya saya melihat kok pohon bambu itu. Ada yang bilang katanya ya itu ada makhluk Lagi ini, nangkring. lagi nangkring. Tapi gini lihat kasat mata nggak ya? Ya, padahal kan pohon bambu nggak bisa dipanjat. Nggak bisa. Emang nggak bisa. Iya. Kita lihat secara sepintas gitu. Walaupun kita pakai lampu motor gitu, sorot nggak akan kelihatan. Nah, terus kalau yang lagi narik nih, Om ngeliat bukan yang pocong, tapi bener-bener jelas apa dia naik motor Om gitu atau oh iya, aku baru ingat yang Om cerita teman Om narik penumpang terus pas dia jalan tuh tinggal helmnya doang. Oh iya. Nah itu gimana tuh coba? Itu kan cerita teman Om. Itu Tapi Om boleh ceritanya ceritain. kalau dibilang kayak apa ya? Kayak nggak masuk di akal gitu. Logikanya aja ya. Masa makhluk goib itu makhluk yang apa namanya beda dengan alamnya dengan kita ya, yang makhluk kasar ini. Kok dia bisa order gitu? Oh, iya, Bingung bisa saya. lah, mungkin di dunia gaib tuh ada smartphone. Nah itu tapi ceritanya gimana? Itu ceritanya lokasi saya masih hafal tuh ya. Itu dia bawa penumpang teman saya itu kebetulan satu tongkrongan saya tuh, Satu base camp. saya tuh. Bukan satu base camp, satu ya hampir tiap hari ketemu lah gitu ya. Dia orang Jawa ya, orangnya ya baik orangnya, rajin sholat, rajin ibadah gitu ya. Tapi dia aneh gitu ya. Dia membawa malah ya penumpang dari Setiabudi persisnya di SMA 3 itu. SMA 3 sedang di yang orang tahu semua lah SMA 3 terkenal, SMA 3. SMA 3 negeri itu daerah mana sih? Setiabudi. Setiabudi ya, yang di Setiabudi. Itu bawa penumpang dari situ tengah malam itu, Tengah jam malam. sekitar jam 1-an atau jam jam 1 jam 2 lah antara itu. Dan setahu saya dia tuh nggak pernah ngalong, tapi tiba-tiba emang betul dapat orderan gitu ya. Mungkin sekalian pulang kali Sekalian ya. pulang maksudnya kali. Itu nggak jauh sih bawa penumpang dari SMA 3 itu menuju ke Tanjung Selor yang belakang Roxy itu. Belakang Roxy. Roxy ITC. Lumayan dong kalau dari situ Setiabudi ke Roxy mah lumayan tuh. Dia menurunkan penumpang di situ. Emang situ tempatnya agak gelap. Ya. Sana sisi kanannya kan ada kali ya. Kali apa nggak tahu namanya. Itu persisnya dia menurunkan di tempat gelap memang gitu. Tapi saya tiap hari saya telusurin aman-aman aja sih itu ya. Teman saya itu pas menurunkan penumpang apa namanya kaget aja gitu begitu menurunkan penumpang helmnya dikembalikan karena dia di belakang ya helmnya dikembalikan tapi hilang begitu aja begitu pas diingat ke atas mau menagih ongkosnya gitu ya. Ongkosnya. Karena kan nggak pakai yang bayar elektronik ya. Iya. Rupanya udah hilang aja, hanya helm aja dikembalikan. Nah tapi dia ngeliat ke orang yang entah lari kemana apa gimana? Nggak ketahuan, sampai sakit selama seminggu dia itu. Ngeri. Iya. Harusnya kalau orang beneran kan paling nggak dia lari itu masih kelihatan. Ini sampai tapi di kiri kanan itu ada gang nggak kira-kira?
Aduh, dia nggak cerita sih, cuman katanya di tempatnya agak gelap, sepi gitu ya. Nama tempatnya itu Tanjung Selor. Tanjung Selor. Nah, itu teman-teman yang tinggal Tanjung Selor tuh mungkin bisa tahu detailnya lah, itu daerah Persisnya mana. belakang Roxy, apa namanya, Roxy, ITC Roxy. ITC Roxy. Yang jual handphone tuh. Oh iya. Nah itu pernah jadi teman saya. Terus ada lagi nggak yang pengalaman Om? Oh pengalaman lagi, waduh sebenarnya banyak nih, tapi saya nggak ingat gitu ya. Iya, Kan diingat dong. biasa-biasa aja sih kalau kejadian yang supranatural istilahnya. Iyalah, hanya orang lemah yang Iya. lemah iman ya kan. Tapi apa lagi nih? Apakah Om mungkin udah nggak ada lagi, atau mungkin ada satu lagi cerita nih buat temen-temen nih? Aduh, mesti diingat-ingat dulu nih apa saya buka apa namanya ini apa Lembaran masa lalu. bukan iya apa namanya buka memori istilahnya dulu. Buka memori. Saya masih ingat kejadian di mana lagi ya. Waktu di mana ya, di aduh saya lupa ini kejadiannya. Oh di daerah Setiabudi juga pernah. Setiabudi juga. Persisnya dekat waduk ya, situ di belakang gedung landmark di Setiabudi itu ya. Itu sampai sekarang masih ada waduknya ya. Itu kadang-kadang suka ada penampakan. Penampakannya ya kadang-kadang apa? Ada sosok kayak sekuntilanak gitu ya. Dia dia berdiri kadang-kadang di dekat pohon. Berdiri aja. Tapi dia nggak ini. Nggak negor, nggak nyapa. Mukanya pun nggak jelas. Karena kan rambutnya kan panjang gitu ya. Makanya saya heran kok zaman sekarang kok itu jangan-jangan bekas kuburan Belanda atau apa gitu ya. Kok dia wujudnya pakai gaun putih gitu ya. Kan kalau setahu saya kan kalau itu setahu saya kuntilanak kan yang putih aja, putih gombyo apa sih, acak-acakan gitulah putihnya itu. Iya kan dia kan pakai di kain kafan kan. Nah ini enggak, bukan kain kafan. Bener-bener kayak noni Belanda gitu. Noni Belanda tapi pakai baju putih. Kalau orang Belanda apa kan, sih kalau orang Belanda ya, kalau kalian yang suka nonton dulu, yang pernah nonton film Si Pitung atau film-film tema penjajahan kolonial ya bisa menggambarkan lah kayak gimana itu baju perempuan Belanda itu. Jadi dibilang daster bukan daster juga sih, gaun lah ya, gaun putih ya. Gaun putih. Itu setahu saya tuh yang sosok kuntilanak itu dari itulah, dari noni Belanda atau orang yang di luar Muslim ya. Itu mungkin. Tapi itu Om pernah lihat itu pas itu? Iya, sepintas saja putih gitu ya. Tapi Om tetap aja jalan terus nggak ini. Tapi itu posisi jalan rame. Agak rame itu. Rame. Ada tukang nasi goreng, ada tukang ini. Yang orang yang lagi makan soto, makan nasi goreng. Nah ini teman-teman sosoknya datang lagi nih. Iya, karena saya pernah juga, saya ketemu juga melihat sosok di persisnya di Jalan Hang Lekir. Hang Lekir di mana tuh? Hang Lekir itu yang dekat apa namanya, jalan menuju ke mana? Yang melewati itu loh, Senayan City. Oh Sensi. Sensi. Terus? Itu dari arah Pakubuwono menuju ke mau melewati apa Senayan City. Itu saya melihat itu kejadian tengah malam juga, itu antara jam 2 jam 3 lah. Itu emang sepi jalannya itu. Katanya sih pernah ada begal, tapi saya nggak takut. Begal dari mana kan? Siapa juga yang mau ngebegal ya? Itu kan komplek ini juga, Pak. Komplek ada yang jaga juga. Ada yang jaga, Pak. Biasanya dari TNI yang jaga kan? Ya ada memang. Terus? Ya itu pas gitu saya melintas di dekat pohon itu, dia kayak orang mau ngintip itu putih. Saya pikir apa itu putih-putih ya? Sebentar ngintip, sebentar hilang. Sebentar ngintip, sebentar dia menghilang. Gitu. Wah, kayaknya ini makhluk ini nih, bukan orang ya? Bukan makhluk kita nih kayaknya. Bukan begal. Tapi saya tetap aja santai aja, nggak mau ambil pusing, nggak mau mendekati gitu. Orang bilang kalau didekati takutnya nanti diludahin atau kalau bilang dikencingin. Kalau udah kencingin itu bisa angus kita, kita mitos atau apa. Tapi saya lancar aja membawa motornya, nggak mau ambil pusing gitu. Dan itu aja yang saya pernah alamin. Berarti udah nggak ada lagi nih? Nggak ada, nggak ingat. Sebenarnya masih banyak, tapi yang saya ingat itu. Ya udah. Mungkin
kita akhirin aja ya teman-teman ya. Makasih banget ya Om Mansur udah berbagi Iya, cerita. sama-sama, iya. Akhirnya mau jujur juga bercerita. Biasanya Iya, kalau Om main ke rumah, entah lagi ada acara keluarga atau Om iseng lagi main ke Iya. sini kan ditanya kan nggak mau itu. Oke teman-teman, jangan lupa like, share, dan subscribe channel Ghost Explorers TV. Terima kasih juga untuk Om Mansur ya. Iya. Dan juga kalau kalian yang punya cerita horor dan pengen bercerita langsung sama gua, kalian bisa DM di @ghostexplorers_r di ID, atau kalian bisa kirimin cerita berupa audio atau berupa teks. Nanti kalau audio nanti gua edit, gua rapihin segala macam, atau kalau teks nanti gue yang bacain langsung. Oke, sekian dan selamat malam ya. Oh iya, satu lagi, gua dan Om Mansur mengucapkan kepada teman-teman selamat Hari Raya Idul Adha ya. Dan selamat berkurban untuk teman-teman yang Muslim, dan untuk teman-teman yang non Muslim selamat menikmati libur panjang ya. Dadah.